Halo, apa kabar followermu semua dimanapun Anda berada? Apa kabar followermu semua dimanapun Anda berada? Wah, kita dibuka dengan sebuah lagu yang cukup fenomenal ini. Mirnawati Dewi. Apa judulnya? Semalam Dua Cinta. Ruwet. Selamat pagi followermu, terima kasih yang saat ini bergabung dengan kita. Anda sedang menyaksikan Jandoman edisi tanggal berapa ini? 23 Oktober 2020 ya, kalau kemarin kan 22 Oktober ya, kemarin hari santri. Followermu semua, apa kabar Anda hari ini? Hari ini Jumat. Jadi mungkin bagi Anda yang kerja selama seminggu ini, mungkin ini adalah hari terakhir sebelum memasuki akhir pekan. Sukses selalu buat Anda yang saat ini sedang diberikan kesehatan gitu. Juga semangat kerjanya ya. Karena memang bentar lagi akhir pekan, liburan. Sabtu sama Minggu. Ya, memang kemarin beberapa catatan yang berhasil masuk di lini redaksi. Yun sewu Mbak Mirnawati, kita matikan dulu. Ya, jadi jadi beberapa hal yang kemarin sempat menjadi catatan kita banyak sekali. Kalau kemarin kita sempat juga membahas soal keberadaan tambang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Ya, selamat pagi. Mungkin banyak teman-teman yang sudah sempat ngungak, meskipun sebentar, tapi ini Anda sedang lihat Jandoman. Atau Anda juga yang lagi standby ikutan nimbrung bersama kita. Mudah-mudahan ini merupakan salah satu yang bisa memberikan manfaat ya buat kita semua. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Mas Dwi Farhul Hadi, hari Jumat, hari yang penuh dengan rahmat. Amin. Terima kasih Mas Dwi Farhul Hadi, kalau tidak salah ini pager ya. Pager Kecamatan Borosari. Terima kasih yang sudah menyapa kita di pagi hari ini. Kita dibuka dengan kok biasa ya. Tapi paling tidak hari ini saya akan membacakan beberapa informasi yang sudah berhasil dihimpun selama kemarin ya, selama hari Kamis kemarin oleh teman-teman. Kemarin memang kegiatannya adalah upacara apel gitu, hari santri soalnya. Ini beberapa catatan, memang ada beberapa kegiatan. Wah, ini yang menarik ini kayaknya. Untuk yang Kabupaten Pasuruan ini memperingati hari santri ini dengan ada aksi lomba panahan. Wah, di alias ini ya, ini para kiai dan santri ini belajar mana? Gak belajar mana, canggih rupanya ini ya. Luar biasa ini para asatid kita, para kiai ini juga manah. Termasuk juga kelihatan kemarin juga Habib Taufik ya. Itu kegiatannya kemarin apa kemarin lusa? Oh, lusanya ya, Rabunya ya, dalam rangka berarti. Ya, ini juga ada beberapa keterangan pernyataan dari Wakil Bupati Pasuruan bahwasanya Gus Mujib pastikan tak ada klaster pesantren di Pasuruan. Wah, ya. Menegaskan ini ya. Ya, mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif. Harus benar-benar ditegakkan SOP dan disiplin protokol kesehatan. Memang sampai per hari Rabu kemarin, ini per hari Rabu ya catatannya teman-teman ya, pasien COVID-19 ada 1.540 orang. Wah, ini perlu diupdate juga ini. Ya, itu mungkin ada pernyataan statement bahwasanya tidak ada klaster dipastikan ya. Ya di klaster ya, bukan orang yang sakit loh ya gitu. Kemudian juga ini di Kota Pasuruan kemarin juga upacara hari santri ramai sekali. Ini langsung dipimpin oleh Ketua PJNU HSN-nya Gus Amak Nairul Rahman ya.
yang memimpin langsung upacara peringatan Hari Santri Nasional di Kota Pasuruan. Tapi tetap protokol kesehatan ini ya, menjaga jarak antar peserta upacaranya. Ini digelar di lapangan Ponpes Bait Al Hikmah. Kemarin memang kita berencana juga berkomunikasi dengan beliaunya, ternyata memang lagi upacara ini. Ini di Probolinggo juga upacara, Kiai Mutawakil ini memimpin juga di ponpesnya ya, ponpes beliau di Jainul Hasan Genggong. Ini memang ada pesan-pesan termasuk ajakan untuk memberikan semangat nilai resolusi jihad di tengah pandemi. Jihad musuh corona ini Kiai. Kepada para peserta menyampaikan peringatan di sana berdasarkan bahwa resolusi jihad yang dikeluarkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, di masa pandemi yang belum berakhir ini tantangannya berbeda, sehingga tantangan santri saat ini berbeda dari resolusi jihad yang dikeluarkan di periode awal. Jihad yang dilakukan adalah jihad kesehatan. Akhirnya akan seperti itu juga ini. Ya, selain itu beberapa kejadian laka lantas kemarin juga mewarnai pemberitaan kita, Bro Warmo. Kecelakaan lalu lintas ini juga terjadi di beberapa titik jalur Pantura. Oh ya, selamat pagi nih buat Kaspan, Cak Kaspan Pan. Selamat pagi bos. PP Gerobokan hadir. Selamat dari santri. Tetap semangat. Terima kasih buat Mas Kaspan. Waduh, teman-teman kita Warmo yang di Gerobokan. Wah, mantap. Terima kasih nih. Wah, mantap. Kemudian Opung Playstore, selamat pagi Mas, semoga diberi kesehatan jasmani, amin. Salam dari Desa Kenduruan, Dusun Menggeng Utara. Tarik sis Blewa. Selamat pagi, terima kasih Warmo yang sudah bergabung dengan kita di pagi hari ini ya. Oh ya, saya mau membacakan beberapa kejadian laka lantas yang sempat terjadi. Ini juga terjadi selain kemarin di Beji ya. Kita juga live report juga dengan teman-teman jurnalis yang ada di lokasi kemarin. Anda bisa mendengarnya juga kayak kronologinya. Ya wis anjane takdir ya. Apes gitu ya. Jadi kemarin ada pipa besi yang seharusnya memang dalam kondisi aman di jalan, tiba-tiba gelundung ya sopo sing katene ngerti ya lek gelundung. Mudah-mudahan husnul khotimah bagi korban ya yang di Beji. Apa ya? Yang dia ya, di Jalan Raya Beji ya kemarinnya pagi ya. Ini juga ada di Probolinggo, Warmo semua. Di Probolinggo ini terjepit bodi truk, sopir ini sempatkan telepon keluarga. Ini di ruas jalan tepatnya Desa Asem Bakor, Kecamatan Keraksan. Ini hanya terluka ya. Jadi sopir truknya terluka parah. Ini kejadiannya kemarin Kamis siang. Tabrakan sekitar pukul 8 pagi. Berarti hampir bersamaan ya. Sorry. Kalau yang Beji itu sekitar dini hari ya. Ya ini melibatkan truk Mitsubishi yang dimulakan Agus dan Toyota Dina. Kemudian juga cuman tunggal ini ya. Tabrakan ya ini ya. Oh ya tabrakan. Akhirnya terjepit ini. Agus merupakan warga Tertek ya. Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, luka parah begitu. Ya, ini memang dugaannya mengantuk begitu. Mobil yang dari arah barat masuk ke arah berlawanan. Ini terjadi di ruas Pantura, tepatnya Desa Sembokor. Tetap berhati-hati dan waspada bagi Anda mungkin yang lagi di jalan untuk ojo ngelamun. Ya, tidak hanya itu sebenarnya, ada beberapa hal. Mungkin juga ini kemarin ada rilis juga dari pencuri kotak amal dan minimarket. Ini dirilis oleh Polres Pasuruan. Ini ketangkap 2 aksi pencurian kotak amal di SPBU Cangkring Malang dan minimarket di Gempol. Kotak amal sing ono SPBU nang wong dijogo. Waduh, ini sudah ditangkap dan diamankan oleh pihak teman-teman dari Satreskrim Polres Pasuruan gitu. Ini dijelaskan oleh Kapolres ya.
Oh ini Kasatreskrim, wah ini membekuk Tinton Kurniawan ini ya, bener ya ini ya, bukan namanya Kasatreskrimnya ya. Saya kok jadi inget Pak Tinton ini ya. Pembobol minimarket di Gempol akhirnya pada akhir September lalu ini sudah diamankan. Selamat pagi Pulau Warmo. Untuk kaitannya dengan informasi yang pagi ini sudah kita bagikan, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi informasi yang bagus bagi Anda untuk tetap waspada Anda ya. Fathur Rahman, waduh, siap komandan. Ini semoga sukses dan sehat selalu. Mantap. Ya, terima kasih. Salam sehat dan sukses juga buat Anda. Ya, pagi hari ini memang tidak terlalu banyak informasi yang terkait dengan beberapa opini dan sebagainya. Karena memang rata-rata yang didominasi kalau di trending topik kita ini memang lebih didominasi oleh informasi laka lantas ini ya, yang sempat trending yang tadi di Pantura itu juga jadi trending. Tapi ada satu hal lagi yang menjadi catatan ini. Ini kasus PAD-nya Desa Pandaian ini akhirnya ke pihak aparat kepolisian ini menggelinding ini juga jadi rame ini. Ya apa ceritanya kok bisa jadi nol kau no PAD ini plus ini Bang. Pandaian ini soge saja nih. Saya bacakan beberapa informasinya ya. Ini soal kasus PAD dana desa, pendapatan asli desa di Pandaian, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan akhirnya menggelinding ke polisi. Dalam hearing yang digelar Komisi 1, sejumlah pihak yang ada sepakat menyerahkan kasus tersebut. Tugas kami sudah selesai. Kalau ada celah hukum bisa biar diproses secara hukum terkait PAD yang nol. Hearing yang juga dihadiri oleh Kasatreskrim ini, Camat Rembang, DPMD, merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Ini kok iso ya? Jadi selama bertahun-tahun pendapatan desa dari sektor PAD desa tercatat Rp0, padahal kerjasama pengelolaan afalah nyata-nyata terus berjalan begitu. Memang saya berbilang itu kepala desa tidak hadir, loh kok tidak hadir ya? Ini bikin kecewa juga ini teman-teman dari anggota DPRD juga yang sempat memanggil. Selamat pagi Pulau Warmo, terima kasih yang sudah bergabung dengan kita. Ini kok bisa ya ini? Wah, ini perlu sebenarnya kita juga ingin mendengar ini seperti apa. Ya, mudah-mudahan kita bisa terhubung juga ini. Kita ingin mendengar juga. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Apa Mas? Mengganggu sebentar waktunya ini. Iya, ini saya juga pengen menanyakan soal ini teman-teman apa ya, yang terkait dengan Desa Pandaian ini lah ya. Yang kemudian sempat jadi sorotan juga dari Komisi 1 begitu kaitannya dengan kemudian kemarin sudah bertemu membahas dan sebagainya. Nah, ini mungkin bisa juga menjadi pembelajaran atau contoh bagi teman-teman di desa yang lain dalam pengelolaan misalnya kaitannya dengan pendapatan asli desa dan sebagainya. Mungkin dari panjenengan selaku anggota dewan di Komisi 1 yang punya mitra juga kaitannya dengan hukum dan pemerintahan, bagaimana ini sebenarnya Pak Dokter? Oh gitu. Ya. Begini loh sebenarnya itu ya. kan segala sesuatu itu diawali dari bentuk tertib administrasi. Ya. Tertib administrasi itu adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung jawab. Ya. Jadi kalau orang dibilang orang itu profesional, cirinya adalah itu siap dalam menghadapi gugatan dan dia itu siap dalam hal tanggung jawabnya. Nah, yang kedua dalam bentuk tanggung jawab tanggung gugat itu kuncinya adalah bagaimana bentuk administrasi atau pendokumentasian. Nah itu Mas. Kemudian desa itu kan sebenarnya kan dasar hukumnya kan keberadaan tentang desa kan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu tentang desa. Kemudian tentang pengelolaan keuangan itu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu ayat 4 ya. Di situ dijelaskan bahwa kepala desa itu mempunyai kewenangan untuk mengelola ya potensi sumber-sumber pendapatan yang bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Itu ya.
Kemudian ada lagi yaitu aturan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 tentang CSR dan Perpuk juga di situ Undang-Undang Nomor 31 Perpuk 31 dan Nomor 13. Ya. Dengan demikian jasa itulah yang dipakai desa untuk melaksanakan kegiatan dan di dalam aturan pengelolaan keuangan itu kepala desa bertanggung jawab kepada bupati ya tentang penggunaan anggaran melalui camat itu ya Pak ya. Nah, di dalam LPC tahun 2019 Desa Pandean itu LPG-nya pendapatan asli desa itu kosong. Dengan kosong itu otomatis ada warga yang bertanya kok bisa kosong padahal sesuai Permendagri itu nomor 20 tahun 2018 itu tentunya bisa mengelola dan mengaktifkan potensi yang ada di lingkungannya. Salah satunya adalah hafalan perusahaan. Jadi bukan limbah tapi hafalan. Nah, dan kepala desa tentunya itu bisa mengaktifkan karena di dalam regulasi desa itu ada BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Komisarisnya itu otomatis kepala desa itu berbicara tentang aturan. Nah, kemudian ternyata dari laporan masyarakat ya dan saya tanyakan pada pihak perusahaan yang ada di PIRS itu, ya ada Amkor, ada pabrik roti, pabrik yang lain banyak itu ya. Memang aset hafalan itu adalah diambil oleh desa gitu ya. Alasannya adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang umumnya dan Desa Pandan khususnya. Itu klausal yang terdapat di sana. Maka dari itu kita panggillah mereka itu yaitu kepala desa, kemudian BPD, kemudian ketua BUMDesnya dan kemudian camat ya. Ada camat itu di dalam regulasi itu bertanggung jawab terkait 4 hal. Yang pertama, Perdes desa itu setelah ditandatangani kepala desa dan BPD ya harus mendapat konsultasi dan mendapat rekomendasi camat itu terkait 4 hal. Yang pertama adalah tentang keuangan desa ya. Yang kedua batas wilayah, yang ketiga kerjasama, yang keempat adalah tentang pungutan. Nah, di situ makanya camat kita panggil. Nah, kemudian kan di situ terdapat satu bentuk kesepakatan bahwa pertama kepala desa dan BPD mengakui mereka salah dan mereka itu minta bimbingan ya. Nah, akhirnya ya kita tata sesuai dengan kemauannya beliau aja. Jadi mereka akan menata pengelolaan hafalan itu bagaimana bisa ada PAD-nya gitu. Nah selama ini kan nol, walaupun pendapatannya kan langsung kesrutnya kemana ya ngerti ya, itu aplikasi kosong ya. Kemudian dalam kenyataannya setelah kita sarankan monggo ditoto sesuai dengan omongannya sendiri ya itu dibagi giliran ya antara CV1, CV2, CV3 ya karena ketua BUMDes itu sekaligus direktur PT CV Badri itu dia tuh tidak bisa membedakan mana pendapatan BUMDes dan mana pendapatan CV karena orangnya satu orang. Yang kedua kalinya pikirannya BUMDes itu yang dikelola tuh hanya anggaran yang dititipkan oleh desa yaitu pakai DD yang untuk membeli sapi. Yang lain-lain itu dilupakan semua sehingga jadi inventaris biasa ya. Biasa. Sehingga mereka itu salah kemudian kita arahkan nggak mau. Ya kemarin kita panggil ulang itu dalam artian itu bukan manggil tapi mengundang untuk apa? Mengevaluasi hasil kesepakatan mereka di DPR antara masyarakat yang protes dengan adanya camat, BPD dan Kades. Nah, kemarin kami datangan juga dari kepolisian dari Tipikor. Alhamdulillah yang datang itu lengkap itu Bapak Kasatnya, lengkap seluruh anggotanya itu dari kepolisian, inspektorat saya undang, DPMD saya undang, kemudian camat saya undang, BPD. Dan lucunya pada waktu upacara hasil ahli santri
Pak Kadis Pandian itu, yaitu Pak Karim itu datang di kecamatan upacara, ya. Tetapi pada pelaksanaan datang ke DPR lebih dekat jaraknya, nggak datang. Ngomong ke Pak Camat katanya sakit, ya tak tanya ya, kalau sakit itu ya ada suatu istirahat dokter dong. Yang bisa sakit mendadak itu dua, diabetes atau jantung, kan loh Mas ya. Kalau diabetes itu kan mendadak kan mati orangnya toh, karena kurang darah. Terus yang kedua kalinya, kalau jantung kan di jantung kan mati, normal kan hari ini kita melayat gitu ya, atau orang itu masuk ICU kan gitu toh. Nah, karena dengan data-data lengkap mereka itu kita bina. Kalau aturannya itu kalau 60 hari ya itu dalam masih domainnya inspektorat untuk membina. Tetapi lebih dari itu kan domainnya penegak hukum. Iya. Ya. Loh ini sudah lebih dari itu ya. Kok kemudian akhirnya menggelinding? Oh sudah. Akhirnya ya kemarin itu dengan adanya hearing yang tidak dihadiri kepala desa yang mangkir, saya bilang mangkir kenapa? Mereka sehat kok dan mereka ngerti kok undangan. Maka komisi sepakat kita membina sudah cukup dan kita sudah tidak mau nangani lagi, maka kita alihkan atau kita rekomendasikan, yaitu kita arahkan ke penegak hukum, yaitu kita lempar ke kepolisian, ya. Dan inspektorat sudah saya kasih tahu, domain inspektorat pemintaan sudah cukup selesai, ada lebih 60 hari. Jadi mulai kemarin itu ya DPRD Komisi 1 Bidang Hukum Pemerintahan itu mulai pendopo sampai desa dusun itu kurang Komisi 1 kita mengawasi, sudah kami lakukan, kita negosiasi untuk pembinaan sudah melakukan, tapi karena mereka mangkir ya, merasa raja kecil ya, akhirnya ya saya lempar sudah regulasinya. Insya Allah masalah jerat pasal apa ya, apa pasal polisi yang jelas itu yaitu melawan Permendagri nomor 20 tahun 2018 ayat 4, yaitu laporannya kosong ya, padahal nggak kosong itu. Harusnya memang ya gini, mungkin itu salah satu kasuistik ya yang bisa diambil dari beberapa pelajaran, tapi di sisi lain ini kan juga harus bentuk bagian dorongan. Saya pikir masih banyak juga sih teman-teman di Pemdes yang rata-rata juga mengalami hal yang serupa, bingung bedakno antara niki sing dikelola yang mana, ini mlebu nang pendapatan PAD dana desa atau masuk di BUMDesnya, dan rata-rata kalau ditanya piro PAD ini desa ini kayaknya enggak ono mesti seperti itu. Nah, apa sebenarnya yang sering dialami? Ketidakpahaman dalam proses pengelolaan, bahkan regulasi-regulasi kayak retribusi, ambil pungutan yang sifatnya itu malah bingung deh. Masyarakat kita gimana ini, Pak Dokter? Begini, ya. Sebenarnya karena regulasi atau dasar undang-undang yang dipakai berpijak. Halo? Ya. Regulasi dan undang-undang yang dipakai berpijak dalam pelaksanaan pemerintahan di desa itu kan bukan 1 tahun ini saja, tapi kan sudah lama. Di dalam hukum itu ada bahasa fiksi, fiksi. Tulisannya itu ya. Fiksi itu masyarakat itu ngerti nggak ngerti itu harus patuh hukum. Nah, di situ nanti insya Allah cobalah nanti kita tingkatkan, yaitu pendidikan atau BIMTEK para kepala desa, BIMTEK BPD dan BIMTEK pendamping desa, ya, supaya nanti mereka itu mengetahui persis tentang bagaimana tentang regulasi yang sebagai dasar kebijakan di pemerintahan desa. Paling tidak selain mendorong BUMDes juga ditanya, sampean PAD ini ada atau tidak ada? Ternyata nanti lebih banyak tidak ada, padahal BUMDesnya ada. Itu bisa terjadi juga tuh misalnya. Iya, jadi gini loh, kadang-kadang mereka itu gini ya, Pak Abyo. Wegah moco atau mas moco. Yang kedua, wegah tahu atau nggak mau tahu. Yang ketiga lebih parah ya, apatis ya, masa bodoh, betul ya. Jadi itu yang penyakit itu harus kita hilangkan. Kuncinya begini,
membangun suatu peradaban yang baik itu perlu proses. Prosesnya diawali satu, kita harus kiat ya, kita harus legowo. Nek memangnya nggak ngerti ya nggak usah malu, kita harus tanya, harus tahu, minimal membaca. Maka dari itu nanti kita awali ya di pemerintahan Kabupaten Pasuruan nanti kita nganggarkan untuk membintek kepala desa karena tahun ini kan belum kita bintek ya, padahal aturannya sudah tahun 2018 gitu ya. Nah itu yang pertama lah kita. Yang kedua mohon dapatnya itu masing-masing BUMDes ya, direktur BUMDes atau ketua BUMDes itu harus sadar bahwa kepala desa itu adalah komisaris. Oh ya, benar. Nah, dan apapun yang dilakukan BUMDes itu komisaris bertanggung jawab penuh terhadap aturan, terhadap laporan. Nah, jadi kalau memang kita mau bermain cantik ya, potensi-potensi yang bisa menghasilkan pendapatan desa itu semua wajib masuk BUMDes. Ya, tanah bengkok, betul. Kemudian kalau ada lagi retribusi yang lain-lain wajib masuk BUMDes. Jangan begini, mentang-mentang bengkoknya kades ya kepala desa langsung diuruk sendiri, langsung dipakai parkir sendiri ya, langsung dipakai pasar sendiri, pendapatannya dipek kepala desa. Loh, itu gak bener karena ada aturannya. Semua diberikan ke BUMDes lelangan dulu ya, lelangan. Nah, siapa pemenang itu yang mengelola, pendapatannya berapa, kasihkan BUMDes gitu loh Pak. Nah, jadi itu aturan, kecuali tanah warisan ya kita BUMDes ya. Sekarang kan ada lagi regulasi Permendagri nomor 1 tahun 2016 ya, tentang pengelolaan aset desa. Loh, aset desa kan ada dua ya, aset yang bergerak dan aset yang tidak bergerak. Aset aktif dan aset pasif kan ngono kuwi Pak. Siap. Jadi saya menghimbau lah ya. Jadi usahakan di Musrembang ya untuk APBDes itu nanti jangan menunggu yaitu kebijakan anggaran dari Pemda karena saat ini ya semua masyarakat tahulah bahwa corona itu ada hal yang utama difokuskan. Jadi kalau bisa itu di APBDes itu ada anggaran untuk fintech. Ya, namanya peningkatan SDM perangkat desa. Bisa itu Pak. Nah, itu nanti bisa mengundang praktisi hukum baik dari DPMD, baik dari inspektorat ya, baik dari hukum kabupaten. Kalau perlu itu kita undang, yaitu dari kepolisian, dari kejaksaan, karena kan sudah ada bentuk MOU pembinaan ya, MOU kesepakatan bagaimana saling atensi yang positif itu. Jadi itu jasa hukumnya jelas itu Mas. Siap, terima kasih Pak Dokter. Cukup panjang dan jelentreh sepertinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Siap. Amin. Siap. Salam hormat saya untuk Bro ini ya, Siap. Bro Warta Bromo. Salam hormat kepada seluruh masyarakat Pasuruan, pendengar Warta Bromo ini. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, agak panjang, hampir 15 menit kita. Ya. Itu tadi beberapa penjelasan. Memang kemarin itu sempat ramai juga sih katanya dengan sing duwe hafalan bos gitu ya, yang katanya dekat dengan PIR. Akhirnya ternyata pandaian ditanya di PAD-nya memang sempat dikabarkan bosnya kosong begitu. Nah, akhirnya ya ramai juga sih. Terima kasih juga, ini Satria selalu Kakang Uki Sugiarto. Waduh, salam sehat dan terus warmo berkaya. Terima kasih. Ini juga salah satu anggota DPRD terhormat kita yang dari tetangga dekat. Terima kasih dari fraksi Partai Golongan Karya. Terima kasih. Mas Sugeng Arianto, suaranya kayak Pak ya, dulu rente nih Pak Sugeng ya. Yang tadi dari Pak Kasiman, dari Ketua Komisi 1 menjelaskan soal kaitannya dengan kasus yang bukan kasus sebenarnya ini. Kalau saya bilang kasus, bukanlah. Jadi memang sesuatu yang hasil dari laporan warga begitu, yang katanya memang warga kepingin tahu bagaimana PAD desa di Desa Pandaian. Selama ini juga BUMDes ada mengelola hafalan-hafalan dan sebagainya, dan kemudian
desa oleh oprek. Nah, ternyata memang dicek BPA di desa masih nol, sehingga kemudian sudah dilakukan komunikasi dan sebagainya sama komisi 1 dan sebagainya dengan beberapa pihak inspektorat, kemudian pihak desa dan juga aparat pihak yang lain. Ini untuk meluruskan ini, tapi kemudian kok keselamatan modelnya serana nang apa ya? Nah, ini mungkin ini juga jadi catatan. Terima kasih Pit Ardian Pak Gindan Mas Sugeng Arianto Askurungu ya. Sukses selalu buat Anda yang saat ini bergabung dengan kita di pagi hari ini. Ada sesuatu yang menarik juga kaitannya dengan stok. Assalamualaikum. Iya Pak Win. Sehat Pak Win? Alhamdulillah. Saya lagi live. Jadi sekalian kepingin ngobrol dengan Pak Win. Wah, Pak Win sekarang sibuk di lembaganya NU apa Pak? Lembaga Pertanian. Lah, Pertanian sama. Siap. Juga itu termasuk juga menyoroti beberapa hal. Kemarin sempat rame juga teman-teman beberapa NGO mungkin atau beberapa aktivis juga yang datang ke Dinas Pertanian ini menanyakan soal kuota pupuk dan sebagainya. Ini masalah agak klasik juga, tapi di sisi lain ini juga kebutuhan dan masyarakat kita katanya dengan stok dan sebagainya ini juga menjadi catatan juga ini. Pak Win, gimana Pak Win? Sedikit tentang perkembangan kita dalam artian untuk mengintensifikasi ya namanya lahan pertanian kita Pak Win. Apakah memang benar Pak Win faktanya seperti itu Pak Win? Ya memang ada kuota-kuota ya, dan tetapi bagaimana ini kemudian? Kalau kita melihat kan begini, jadi kenapa pengurangan kuota macam-macam? Yang pertama, karena kan jatah pupuk yang diberikan oleh pemerintah itu setiap tahunnya tidak terserap penuhnya kan. Oh gitu ya. Jadi pupuk itu berapa kebutuhan petani Kabupaten Pasuruan, Korea berapa, kan sudah dipot berdasarkan dengan RDKK yang disetorkan oleh masing BPP. BPP itu Balai Penyuluhan Petani Kecamatan ya, itu kan menghimpun dari kelompok tani kan begitu, yang dikawal oleh BP kali ini. Setelah dihimpun kata BPP disetorkan di dinas, baru kemudian dinas merekap seluruhnya, kemudian baru mengajukan. Yang diajukan itu total seluruh kebutuhan petani se-Kabupaten Pasuruan ini. Setiap tahunnya itu tidak terserap secara maksimal. Jadi misalnya kan kuotanya Ponska ini berapa ratus ton kan gitu, Oriam berapa ratus ton kan begitu. Itu ternyata memang tidak sepenuhnya. Kalau tidak terserap sepenuhnya ini memang juga banyak hal yang bisa terjadi ya. Contoh yang dia sudah dialokasikan ternyata lahannya nggak bisa ditanami karena nggak ada air. Tanam area sudah tidak bisa ditanami karena banjir. Dan yang begitu akhirnya mereka kan tidak menyerap pupuk ini. Lah dari yang tidak ini kemudian tahun berikutnya dikurangi kan begitu. Oh, padahal tahun berikutnya berbeda ya kondisinya. Sing kelelep banjir saiki wis kena ditanduri gitu ya. Betul. Tahun berikutnya berbeda. Itu jadi permasalahan kenapa kemudian kuota pupuk itu dikurangi kan begitu. Karena memang ya kita ini di pertanian itu kan tidak bisa seperti pabrik yang kemudian bisa dialokasikan berapa tonnya setiap bisa di-setting begitu. Kita kan sangat tergantung dengan alam. Itu yang sekarang ini yang terjadi kondisi masalah kenapa sekarang bingung kemudian setelah ada kartu tani kan begitu Mas. Itu karena satu memang ketidaksiapan perangkat untuk kemudian memaksakan itu harus pakai kartu tani. Tapi kan sudah ada keputusan yang dibuat oleh Kementerian terkait dengan itu bahwa pemakaian kartu tani sampai semua perangkatnya kemudian tersebut. Tapi masalahnya sekali lagi ini kan untuk tidak memakai kartu tani tapi tetap mendapatkan pupuk bersubsidi itu kan juga sekarang agak ruwet juga. Contoh tani harus membuat surat pernyataan kan begitu yang ditandatangani kan begitu. Terus yang kemudian membutuh lahannya. Yang terjadi apa? Tidak seluruh petani itu wongnya pintar bisa ngisi ngono. Yang kedua tidak seluruh petani punya kamera macam-macam untuk lahannya. Kan begitu. Betul. Sehingga agak repot juga kemudian kan petani yang sudah jauh kemudian ini petugas ada yang mungkin ya petugas kemudian ke Alpen memfasilitasi itu ruwet lagi sehingga mereka akhirnya petani pun seruat
mendapatkan pupuk yang kemudian diharapkan itu juga tidak dapat, ya tambah ruwet. Tambah Jadi ruwet. sekarang itu, karena saya tahu persis karena apa. Pasca tadi ketua KPU ini macam ngurus itu tadi. Jadi kan begini, Iya. saya Tapi ini memang masalah klasik, bukan masalah klasik ya, jenenge urusane tanduran ya. Apa kate gak dipupuk kan. Tapi ini kan sebenarnya setiap tahun terjadi begitu loh. Iki masalah ini kene rek, ya harus diselesaikan kan sebenarnya pembelajaran itu terjadi tuh, Pak Win. ya cuma kan begini, sekali lagi Iya. kadang-kadang itu tidak sikap dan petugas juga begitu. Jadi kadang-kadang buat SK aja lama ngono loh. Jadi kan gini, mestinya kan ketika apa ya, kalau saya memandang itu Pak Iso urusan-urusan sing urgent iku ojo kemudian suwe ngono lho. Ketika kemudian ada begini ya kemudian segera diturunkan, segera diselesaikan. Kadang-kadang ini apa ya, kita sering ke sana nanggene dinas itu ya kadang-kadang memang rada suwe itu nunggu ya memang di lapangan juga, misalnya kan ketika Bupati pertama memutuskan itu kan harus data dari lapangan. Kalau lapangan siji misalnya dari kecamatan mana yang tidak mengumpulkan, itu kan gak bisa diselesaikan semuanya. Oh ya. Itu kan aku kadang-kadang kan begini, yang ruwet kan ya apa ya, jadi sehingga kan kalau regulasi itu kemudian sekarang regulasi di tingkat kabupaten untuk alokasi pupuk itu tidak segera diterbitkan, distributor pupuk tidak bisa mengalokasikan, sayangnya. Oh ya. Kalau sudah tidak mengalokasikan yang iya, no petani ini kan kalau sudah dalam kondisi itu, lihat distribusi itu price enggak apa-apa sih. Betul loh, saya nggak kok silakan kalau mau beli ada pupuknya, tapi dengan harga tidak disubsidi. Harga mahal yang Korea 5 menjadi 255, aja 200.000, kan begitu. Artinya ini kalau sampean melihat hanya di tataran regulasi, proses birokrasi dan sebagainya ya, di hal-hal yang sifatnya tumpang tindih gitu ya. Ya makanya kan begini, saya kadang-kadang itu mau di mana mau menaiki. Orang dinas orang di partai itu, aku siap pas sekarang lo, siap no drafting ini. Kita pengen mesin turun ngumpul no mas. Kita data kita lepon no ganti kumpul no kalau ganti cai, siapa sak kecamatan itu ya. Kan begitu. Iya. Jadi ya apa ya, aku sering sekarang mengenai boleh nanti dinas untuk karena kan gini, saya sekarang ini saya terus terang aku bentuk distributor pupuk dengan LPPNU biar saya bisa mengontrol masuk dan ada keluhan petani mana langsung saya sampaikan itu kayak gini loh ya. Jadi kan begitu, jadi saya memang ingin memantau seluruh perkembangan ini sehingga aku cepat memberikan tanggapan ketika ada masalah di lapangan, sehingga aku tak rela distributor pupuk kabupaten ini saya buat yang berdiri biar saya bisa berkomunikasi dengan mereka, melaporkan kejadian dari petani, laporan itu segera kemudian apa masalahnya kan begitu. Nah, keberadaan kartu tani dan sebagainya ini efektif enggak kalau dalam kondisi yang seperti ini harus foto dan sebagainya di proses pendataan dan sebagainya ini? Nanti begini, kartu tani efektif. Oke. Sehingga nanti itu subsidi tidak sembarangan pasti pada petani, karena khawatir kemudian pupuk itu disalahgunakan yang bersubsidi juga akan petani kan. Efektif nanti, cuma pendataannya harus benar-benar. Contoh saja kan begini, saya ini punya lahan di Manarui, punya lahan di Luhur, punya lahan. Aku sampai sekarang ini nggak dapatkan kartu tani. Gak diakoni tani berarti kan gitu tunggalnya gak oleh kartu NU, gak diakoni NU. Lebih oleh kartu NU tuh, aku NU, tapi amalan terus, tapi kartu tani, aku betul-betul dengan harga mahal ini. Oh iya. Kalau berarti harus kalau nggak punya kartu tani belinya susah ya untuk cari pupuk ya. Makanya nanti kan tuh, sehingga kalau sekarang sih masih kan gini, nggak apa-apa dulu karena kan sekarang buat surat pernyataan, surat aman aja. Tapi kalau itu diberlakukan sungguh apa tuh itu terus kan begini. Sekarang kan gini, contoh semacam mohon maaf ya, aku bukan pamer di muda. Saya punya di 3 lahan. Apakah nanti saya punya 3 kartu tani? Oh iya. Atau apa iya, dengan tempat yang berbeda ya, kemudian kuota yang berbeda juga. Ayo, jadi kan gitu. Masa berarti kan gini, setiap orang yang punya banyak lahan, pasti dia nanti punya banyak kartu tani berarti. Oh iya. Jadi kan kartu tani itu yang fungsinya sebagai KTP, kan kayak sehingga orang yang berpegang itu sebenarnya di kartu tani itu sudah ada lahan-lahan masuk datanya di situ, sehingga ketika dia satu kartu itu bisa digunakan ketika dia beberapa banyak tempat ya sesuai dengan datanya ya. Data lahan. Makanya ini kan ngomong itu gak siap itu nih, tapi kemudian diluncurkan ya wis lah, tapi kita sudah terbiasa di Indonesia.
Gak oleh apatis gitu. Sudah terbiasa. Kita tuh sudah terbiasa, bahkan tidak ada masalah, sehingga kita kan pasti proses perbaikan kan perlu, tidak ada masalah, memang itu mesti kita begitu biasa. Ya. Siap Pak Win, terima kasih berbagi informasinya. Aduh, kangen rek. Nggih, matur nuwun Pak Win. Siap. Assalamualaikum. Rahmatullah. Ya, itu tadi suara yang sudah disampaikan Winarius Joko, mantan ketua KPU yang sekarang juga di Lembaga Pertanian ya, NU ya, LPPNU kalau tidak salah. Aduh. Ya, itu tadi, terima kasih Bolowarmo yang sudah bergabung dengan kita. Wih, kepanasan bisa ini kayaknya. Dan terima kasih yang sudah ikutan nimbrung sampai detik ini. Tadi kita sudah bahas mulai toko pabrikan afalan. Kemudian sampai kepada persoalan pertanian, pupuk dan sebagainya. Terima kasih yang sudah nyimak di pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda. Dan mungkin catatan terakhir ya, yang pertama memang setidaknya ya kita mau mendengar lah gitu, mau mendengar katanya dengan kondisi-kondisi mungkin di pemerintahan desa, Pak Kades ikut ngurung-ngono, masukan sebagainya, belajar itu sangat penting. Kemudian yang kedua tadi soal keberadaan ya para petani yang hari ini memang ya katanya dengan regulasi agak nyemu-nyemu ruwet, tapi paling tidak mudah-mudahan ini juga dalam proses perbaikan, jadi akan lebih baik lah, terutama persoalan pupuk. Terima kasih, selamat pagi Bolowarmo yang sudah bergabung dengan kita di Jandoman pagi hari ini. Sukses selalu buat Anda, dan kita tutup dengan lagunya Mbak Nirnawati. Lagu apa ya gitu? Oke, sukses selalu buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.